liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan para alim ulama, takmir masjid yang bagus ini, semua pengurusnya, para sepuh-sepuh, para jamaah, seluruh hadirin yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah atas anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, gembira juga berbahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya senang, saya berbahagia diundang ke Tulungagung, ke masjid yang indah ini untuk mengisi pengajian yang dilaksanakan sekali pada setiap bulan. Saya diberitahu ini sudah lama ketika menyusun jadwal, sampai-sampai sebetulnya saya hampir lupa. Tapi lalu diingatkan bahwa dulu sudah terlanjur sanggup. Alhamdulillah saya bisa datang sini. Saya ini pensiunan, rumah saya di Malang. Saya pernah menjadi wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Malang selama 13 tahun. Saya pernah menjadi dekan, menjadi wakil dekan itu 7 tahun di Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga selama 20 tahun ngurus Muhammadiyah itu 20 tahun. Setelah itu saya mendapat tugas dari Pak Menteri Agama untuk memimpin STAI Malang. Lalu saya usulkan untuk berubah menjadi UIN Malang. Saya menjadi rektor di situ 16 tahun, 4 periode. Biasanya 2 periode saja sudah di demo. Saya kuat menjadi rektor itu dari tahun 97 sampai 2013. Lalu setelah pensiun saya diajak oleh Prof. Hasan yang dulu Menteri Agama untuk menjadi pembina di Universitas Islam Malang, perguruan tinggi milik NU yang paling besar di Indonesia ini. Saya juga diajak oleh Gus Solahuddin Wahid untuk menjadi ketua yayasan di Tebuireng Jombang. Ketua yayasan di Tebuireng Jombang. Saya juga diajak oleh Kiai Sukri Zarkasi, Pondok Pesantren Dr. Ponorogo. Saya diminta untuk menjadi ketua Dewan Kurator.
kan setengah NU, setengah Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Karena saya menjadi rektor, menjadi wakil rektor lama, ngurus Muhammadiyah itu lama. Saya juga menjadi pengurus Muhammadiyah tingkat pusat, Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Juga pernah menjadi pengurus yang ngurusi kader tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tapi karena saya diajak oleh Dr. Hasan dan juga Pak Gus Soleh bin Wahid, maka saya tidak dianggap sebagai orang Muhammadiyah, tapi saya juga dianggap sebagai orang NU. Akhirnya saya ditunjuk menjadi wakil Rois Surya NU Jawa Timur. Satu periode berikutnya saya dijadikan anggota Mustafa. Walaupun saya ini sudah menjadi wakil Rois Surya NU, lalu menjadi Pusasa, saya disuruh isi pengajian TV Muhammadiyah Pusat yang disiarkan dari Yogyakarta itu sampai sekarang. Di situ lalu Pak Saifuddin kenal itu dari situ sebetulnya. Dari saya ceramah di Muhammadiyah sampai sekarang ini. Saya tidak tahu saya ini didefinisikan apa sebetulnya. Apa saya ini orang NU, apa saya ini orang Muhammadiyah, atau orang apa saja, terserah. Tapi saya kalau disuruh untuk olok-olokan orang lain, saya memang nggak mau. Saya sepingin itu umat Islam itu rukun begitu. Sebab penyakit umat Islam itu adalah suka tengkar. Dulu sebelum Islam itu tidak tengkar, tapi setelah Islam itu lalu tengkar itu gimana ya? Padahal Quran itu tidak membolehkan. Betapa sukanya bertengkar. Saya ini setelah tidak jadi rektor kan sering diundang pengajian. Terakhir itu sebelum COVID itu saya diundang pengajian itu di Bogota, di Amerika Latin. Jadi kalau saya ke Tulungagung itu dekat. Saya diundang ke Amerika Latin, itu naik pesawatnya itu 36 jam. 36 jam. Dari Jakarta ke Frankfurt ke New York, dari New York ke Bogota. 36 jam. Bayar tiket itu 60 juta satu kali jalan. TP berarti 120. Karena saya sudah tua, saya diberikan yang first class, yang tiketnya itu 3 kali lipat. Berarti satu kali jalan 180 juta. PP itu 360 juta. Di sana ini Islam masih belum begitu dikenal di sana. Penduduknya itu di kota itu 5 juta. Yang Muslim itu hanya 152 kakak. Yang Muslim itu hanya 152 kakak. Punya masjid seperti ini 3. 152 saat daerah Budokan itu masjidnya itu 3. Gede-gede seperti ini. Tapi kosong. Saya tanya kenapa tidak diringkes saja, masjidnya 1. Jawabannya apa? Di sini alirannya 3.
alirannya tidak. Kalau di Tulungagung itu alirannya macam-macam, itu orangnya banyak. Orangnya sedikit, hanya 152. Itu alirannya tidak. Jadi hobinya memang seperti itu. Di daerah Amerika Latin seperti Brasil, lalu Peru, Ekuador, Chili, Bogota sendiri, itu umat Islam di sana itu belum begitu banyak seperti di sini, masih sedikit. Agama lain ada, tapi juga begitu tidak aktif untuk ngaji. Karena tidak ada agama, maka kehidupan ini tidak begitu tidak begitu agamis. Kalau di sini mau nikah, membangun keluarga, itu kan dimulai dari akad nikah, lalu ada resepsi pernikahan. Kalau dibuka tidak begitu. Mulai keluarga itu setelah punya anak. Jadi kalau sudah punya anak, lalu ke catatan sipil, lalu katakan ini anak saya. Jadi kehidupan itu seperti ayam. Ayam itu anaknya antar tetangga, itu lalu kumpul-kumpul, lalu akhirnya bertelur. Seperti itu, karena agama masih sedikit sekali. Karena itu ini majelis bagian dakwah ini itu perlu itu. Jamaah sini dikirim kalau hari puasa itu ke Amerika lagi untuk berdakwah. Saya memang setelah pensiun itu diundang ke beberapa negara. Diundang pengajian ke Rusia. Di Rusia itu dulu tidak boleh orang beragama, itu tidak boleh. Sekarang sudah bagus. Bahkan di daerah Kazan itu sudah 55%. Dulu tidak boleh. Saya ke Moskow, ke Saint Petersburg, saya ke Kyrgyzstan, ke Kazan, ke Tajikistan, di daerah-daerah Rusia. Ngaji ke sana, tapi tidak terlalu jauh. Rusia itu kalau naik pesawat hanya 14-15 jam. Saya juga ngaji ke Australia, ke Selandia Baru, New Zealand. Sana agama juga sedikit. Ke Eropa, ke Inggris, ke Prancis, ke Jerman, ke Belanda, ke Brussels, di Belgia dan lain-lain. Ke Amerika Serikat, sampai ke Kanada, ke negara-negara yang Arab ini, mulai dari Iran, Irak, Yordan, sampai yang sebelah barat di Maroko, pengajian. Kali ini pengajian saya di Tulungagung, tidak jauh. Dan sebetulnya tidak undang saya tidak apa-apa, karena di sini kan banyak ulama di sini. Ini kan Tulungagung ini kan luar biasa. Jadi kalau hanya ngaji kayak ini sebetulnya cukup ulama-ulama, tetapi karena mungkin pertimbangan karena rumah saya ini waktu limo, lalu sekolah di Malang, kemudian menjadi dosen, akhirnya jadi rektor, menjadi guru besar di Malang, sekali-sekali diundang ke sini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya diminta untuk bicara tentang akhlak. Akhlak di masa digital. Mungkin ada kata-kata digital itu agak modern ya. Sekarang ini zamannya digital. Di mana memperbaiki akhlak di zaman digital ini? Kira-kira panitia saya disuruh untuk menjawab itu, di mana membangun akhlak.
Ya saya katakan membangun akhlak itu sulit gitu kan. Jadi kalau ibu bapak pulang, gimana ceritanya membangun akhlak? Kesimpulannya sulit. Ya itu saja, sudah selesai. Kenapa kok sulit gitu? Karena yang dibangun itu adalah akhlaknya manusia. Manusia itu sulit banget. Karena itu kalau manusia itu diajak kepada kebaikan, itu sebetulnya sulit sangat. Karena sulit ini tidak disuruh kepada sembarang orang, tetapi untuk membangun akhlak itu yang ditugasi itu adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kalau manusia kok sulit gitu? Manusia itu kalau di dalam Al-Quran itu diberi sebutan insan. Coba ibu bapak membaca Quran, nanti ketemu kata insan. Kalau tidak disebut insan, disebut anas. Kalau tidak disebut anas, disebut al-basar. Kalau tidak disebut insan, anas, al-basar, disebut bani Adam. Nah, kita ini kalau membaca Quran seringkali cepet-cepetan. Yang penting kata. Akhirnya lupa itu merenungkan arti insan itu apa? Arti anas itu apa? Arti al-basar itu apa? Arti bani Adam itu apa? Dikira kalau disebut insan itu baik. Disebut insan itu dikira baik. Disebut manusia itu baik. Nah, karena salah paham itu, maka ada sebutan insan kedenian. Madrasah insan kedenian. Ada disebut insan amanah. Ada insan cita. Ada insan akademik. Itu kalau kita nyebut begitu. Kalau Quran, ternyata insan itu tidak digandengkan dengan hal yang bagus. Insan itu innal insana li rabbihi lakanun. Insan itu kepada Tuhan saja itu ikat. Innal insana li rabbihi lakanun. Insan itu kepada Tuhan saja itu ikat. Innal insana la yakfur. Insan itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas, itu insan. Innal insana khuliqa halu'a. Insan itu selalu berkeluh kesah. Tidak ada pengajian, kok tidak ada pengajian. Anak pengajian kok sulit banget. Lugu wis kesel. Khuliqa halu'a. Innal insana lafi khusri. Manusia itu selalu merugi. Doluman jahula, dolim dan jahil. Manusia itu dolim dan jahil. Kafuro, jidala. Manusia itu suka berbantah. Kalau tidak mau berbantah itu kan manusia. Berbantah, manusia itu suka jidal. Karena itu di Indonesia itu sehari-hari apalagi di YouTube, kalau kepingin lihat jidalnya berbantah, lihat di YouTube Pak. Manusia itu kan suka berbantah. Do'ifa, lebih. Manusia itu seperti itu. Hanya satu,
Di Quran itu manusia disebut bagus, ialah di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Belum ikut, sudah diteruskan. Summa rodatnahu asfala safilin. Ada satu yang bagus saja belum dikemocok, sudah diteruskan ayat berikutnya. Summa rodatnahu asfala safilin. Menjadi yang serendah-rendahnya, lebih rendah daripada binatang. Kalau ayam setelah disembelih, lalu dagingnya dijual kan masih lama. Kambing disembelih, dagingnya kan masih laku. Cuma kalau ada tetangga meninggal, lalu potongan kakinya sama jual 50% harganya ke pasar. Orang sak pasar bubar gara-gara sampean jual jenazah tetangganya itu lebih rendah. Dikasih gratis saja tidak mau. Kalau itu daging kita itu asfala safilin gitu. Lah inilah dibikin berakhlak bagaimana membangun akhlak ini. Wong diterangkan oleh Al-Quran seperti itu. Lalu diapakan agar menjadi bagus? Dididik lewat pendidikan sekolah. Coba ibu-ibu, bapak-bapak tanya kepada kepala dinas pendidikan, kepada departemen agama, untuk apa lembaga pendidikan ini? Yang paling penting pendidikan itu untuk mengantarkan menjadi apa? Mesti pokok. Pertama kali yang paling penting adalah akhlak. Guru-guru kalau ditanya untuk apa guru ngajar, yang paling penting apa menurut bapak ibu guru? Akhlak. Lah coba kita lihat, apa manusia itu bisa berakhlak baik lewat pendidikan? Apakah manusia itu bisa baik lewat pendidikan? Apa bisa berakhlak? Apa bisa jujur lewat pendidikan? Kalau pendidikan itu bisa menjadikan orang jujur, maka yang paling jujur itu adalah S3. Kenapa? Karena S3 itu paling lama sekolah. Coba TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, doktor itu 4 tahun. Berapa itu? 23 tahun ya, kalau dijumlah dari TK-nya itu. Mestinya yang paling bagus akhlaknya itu kan yang S3 yang dokter seperti saya ini. Yang paling jujur itu kan mestinya yang dokter ini. Tapi kenyataannya apa begitu? Coba nakal mana anak TK sama anak SD? Katanya nakal SD dibanding SMP, ya nakal SMP. Dibanding SMA, ya nakal SMA. Dibanding S1, S1 makin tinggi itu adalah makin nakal. Coba kalau anak TK itu sama tanya, anak-anak, siapa yang pagi ini sakunya itu hanya 5.000 angkat? Saya guru. Di sakunya ya 5.000. Siapa yang 10.000? Saya guru. Nanti di sakunya itu juga 10.000. Coba lulusan S2, S3 pemimpin proyek, potong sini, potong sini, potong sini, untung tidak dipotong semua. Jadi memang tidak bisa, dalam akhlaknya ini tidak bisa jadinya itu. Lalu
malah dituturi. Menurut saya dituturi. Kalau yang masih muda-muda ini nggak ngerti, dikira manusia itu bisa dituturi. Tapi kalau bapak-bapak ibu yang sudah sepuh-sepuh itu kan pengalaman. Kita ini kan punya istri. Apa istri kita itu kalau kita tuturi lalu ngatur mulut gitu kan? Ya tidak, bantah. Kalau kita tuturi satu kalimat, istri kita itu ganti tuturi 5 kalimat. Bapak itu juga tidak bisa dituturi, tidak bisa, berasa tinggi oleh ibu, akhirnya tekan. Bapak akhirnya menegas. Kita ini sudah kerja dari pagi, siang, sore, boleh rezeki. Di rumah ngomong sekali saja, satu kalimat digantar 4-5 kalimat. Terus akhirnya bapak-bapak itu jatuh sakit, mati duluan. Karena tidak bisa dituturi, itu tidak bisa. Disuruh baca buku, jangankan kok yang baca buku, yang tulis buku saja. Ditatar 2 minggu, 3 minggu, tidak bisa. Coba dulu itu guru-guru itu kan ditatar 2 minggu, dikira setelah ditatar itu jadi bagus. Dilihat saja kalau gajinya itu udah 2-3 hari lah kamu. Jadi nggak bisa. Dulu ketika masih ada ujian nasional itu Bapak, itu untuk ujian nasional kan ribet. Kepala sekolah kan nggak dipercaya Bapak Soekarno. Wah, kepala sekolah kok nggak dipercaya. Soal harus dititipkan di kantor polisi. Kalau ujian duduknya harus jarang-jarang. Buku lalu apa nggak boleh dibawa masuk, nggak boleh dibawa masuk. Pengawasnya tidak hanya 1 tapi 2 atau 3. Kalau murid-murid itu lalu mau ke belakang, itu dikawal juga. Kan saking tidak percaya sama orang itu. Mengapa? Agar mereka tidak nyontek. Padahal nyontek itu hanya 1 kata, 2 kata, bahkan 1 huruf. Kayak begitu. Nah, apa kalau S2, S3 tidak nyontek? Ya tidak. Biasanya copy paste. Tidak 1 baris 2 baris, tapi nirunya itu 1 bab. Jadi seperti itu loh, manusia itu seperti itu. Makanya membangun akhlak itu sulit. Kesimpulan saya, nanti kalau pulang gimana bangun akhlak? Sulit. Bener-bener gitu. Lalu diapakan ini? Gimana membangun akhlak itu? Gimana kalau begitu? Padahal kita ini perlu membangun akhlak. Lalu gimana caranya? Saya ini sudah mempelajari. Ternyata ibu dan bapak sekalian, membangun akhlak itu hanya 1 sebetulnya. Yang 1 itu apa? Sholat. Jadi akhlak itu sebetulnya hanya bisa diubah lewat sholat. Sholat saja. Lainnya tidak ada, hanya sholat. Kalau sudah sholat itu beres. Makanya itu ketika saya menjadi ngurus Universitas Muhammadiyah Malang selama 20 tahun, yang saya kerjakan itu apa? Ngajak sholat. Ngajak sholat saja. Sebab keyakinan saya hanya sholatlah yang bisa memperbaiki akhlak. Ketika saya memimpin UIN Malang selama 16 tahun, coba mungkin ada teman-teman di sini yang dulu pernah jadi mahasiswa saya di UIN Malang. Yang saya lakukan itu apa? Hanya ngajak sholat. Hanya ngajak sholat saja. Tapi jangan dikira ngajak sholat itu gampang. Sulitnya bukan main. Sulit.
Ketika saya memimpin UIN Malang itu, sebelum zuhur itu kan jam setengah 15 menit sebelum azan saya sudah di masjid. Saya contohin. Lalu saya kasih isyarat. Ada yang mau sholat saya kasih isyarat. Lalu dirasani. Wong sholat nggak sholat kok pakai isyarat. Kok kaya urusan dinas saja. Lalu saya omongi ke ruangan-ruangan ke kantor-kantor. Dirasani. Ini rekor ini apa? Kok ngajak sholat? Apa enggak kalau enggak kita sholat sama-sama ini nanti enggak riak pada dirinya. Tapi ketika apa saja saya lakukan, dirasani lagi. Ini Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi itu tidak mewajibkan sholat jamaah. Ini Imam Suprayuto. Lah kenapa? Ya karena yang saya itu manusianya itu sulit. Alhamdulillah 3 tahun 4 tahun bisa masjid menjadi penuh. Saya omongkan bahwa kita ini akan menjadi baik itu hanyalah lewat sholat. Tidak percaya dosen-dosen itu. Kenapa? Karena banyak orang sholat juga kelakuannya sama saja. Coba Pak Rektor sama pergi ke penjara. Di penjara itu pakaiannya pakaian koko, topinya sudah topi putih. Sudah pakaian koko, baju topi putih, kok juga di penjara. Berarti kan akhlaknya lebih jelek. Bagaimana saya lalu percaya? Saya lalu terangkan, memang tidak semua sholat yang bisa berubah akhlak itu tidak semua sholat. Sholat seperti apa yang bisa merubah akhlak? Yang bisa merubah akhlak itu adalah sholat yang khusyuk. Saya bolak-balik katakan, sholat yang bisa merubah perilaku menjadi akhlak bagus itu adalah sholat khusyuk. Mendengar saya ngomong yang bisa memperbaiki akhlak itu salah khusyuk, banyak kursus salah khusyuk di mana-mana. Dikira salah khusyuk itu bisa dicapai lewat kursus. Jangankan yang di kursus, yang kursus saja. Itu belum tentu bisa. Lalu gimana? Apa perlu kursus? Tidak perlu. Kalau tidak perlu gimana caranya? Lihat Quran. Quran itu mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha la'afiratun illa 'alal khashi'in. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah 45-46 itu kan, kecuali orang-orang yang khusyuk. Pertanyaannya, siapa yang khusyuk itu? Ayat berikutnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sholat khusyuk itu adalah ketika kita sholat yakin bertemu Tuhan, mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi wa innahum ilaihi raji'un. Nanti kita ini semua akan kembali kepadanya. Jadi sebetulnya sholat khusyuk itu mudah kalau begitu. Ialah ketika kita sholat, kita yakin bertemu Tuhan. Tatkala kita yakin bertemu Tuhan, itulah yang namanya
namanya sholat khusyuk. Ibu bapak tadi kan sholat subuh, kan semua sholat subuh kan? Ketemu Tuhan kan? Ibu bapak tadi kan sholat subuh. Ketika sholat subuh tadi ibu bapak ketemu Tuhan kan? Enggak. Ya kalau tidak khusyuk. Karena itu kalau tidak berubah di sini, ya wajar tidak ketemu Tuhan kok. Ketemu Tuhan khusyuk itu kalau kita berhasil ketemu Tuhan. Kalau tidak ketemu Tuhan, ya tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk, tidak bisa memperbaiki hati ini. Yang di dalam hati ini tidak berubah karena tidak ketemu Tuhan. Pertanyaannya adalah gimana ketemu Tuhan ini? Ini harus dijawab agar lalu kita kalau pulang bisa sholat khusyuk. Gimana ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan itu ya sama penjelasannya dengan kalau kita cerita ketemu Prof. Imam. Besok ibu bapak kan pulang, tadi pulang. Besok kan ketemu teman-teman, kawan-kawan. Lalu cerita, aku ketemu Prof. Imam. Siapa yang percaya ketemu Prof. Imam? Prof. Imam itu rumahnya Malang, ibu bapak rumahnya itu Lumajang, kok ketemu Prof. Imam? Yang percaya itu loh ya siapa? Baru percaya itu kalau bisa jawab dua pertanyaan. Dua pertanyaan itu apa? Kapan ketemu Prof. Imam? Bisa jawab tanggal 6 September, Oktober, tanggal 6 Oktober. Akan percaya kok bisa dijawab kapan ketemu. Ada pertanyaan berikutnya, apa itu? Di mana bertemu Prof. Imam? Ketemu Prof. Imam di Tulungagung, pengajian sebulan sekali, jam 6 sampai jam 7. Baru percaya bahwa ibu bapak ketemu Prof. Imam subuhan. Begitu juga ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan juga ditanya, kapan bertemu? Ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ketemu Tuhan karena kita sholat. Sholat itu adalah pertemuan ruhani dengan Tuhan. Ada pertanyaan berikutnya, di mana ketemu Tuhan? Kalau ke Prof. Imam kan ketemunya di masjid ini. Kalau ketemu Tuhan di mana? Di masjid. Apa Tuhan ada di masjid? Apa Tuhan itu ada di masjid? Jangan-jangan Tuhan juga tidak ada di masjid. Tuhan ada di mana-mana, tapi lalu ketemu Tuhan di masjid ya. Tadi katanya tidak ketemu Tuhan. Tempat pertemuan dengan Tuhan inilah yang tidak pernah dijelaskan. Sebetulnya ada tempat pertemuan, termasuk tempat pertemuan dengan Tuhan. Di mana bertemu dengan Tuhan itu? Tidak boleh karang. Agama ini bukan karangan. Agama itu bukan pendapat. Agama itu adalah petunjuk dari Allah dan Rasul. Lalu petunjuk itu di mana? Adalah di Al-Quran. Lah Al-Quran pernah nyatakan apa tentang pertemuan dengan Tuhan itu? Di surat Al-Baqarah 125 dikatakan wata itu mimma qomi Ibrahim musola. Ambillah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat.
Wa injana baita masabata linnasi wa amna wa taqidu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi ada tempat, dikira semua tempat itu sama. Ini salah pahamnya di situ. Padahal sebetulnya untuk kegiatan ritual itu tempat itu sangat penting kita ketahui. Coba misalnya haji. Haji itu apa sebetulnya? Haji itu kan wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu harus berhenti, duduk doa. Tapi berhenti duduk doanya tidak boleh di Tulungagung, di Arafah. Jadi wukuf itu hanya satu tempatnya di seluruh dunia itu, di Arafah. Walaupun ada alasan apapun, tidak boleh Arafah itu diganti di tempat lain. Di Tulungagung itu sama kan masih luas. Lalu PGM Tulungagung punya inisiatif daripada capek-capek biayanya mahal. Gimana kalau kita wukuf di sawah Tulungagung? Tidak boleh. Harus di Arafah. Sa'i. Sa'i itu kan jalan kaki yang 800 meter itu. Tapi tempatnya itu harus dari Sofa ke Marwah. Sofa di Tulungagung itu kan banyak itu kan jalan lurus 800 meter. Lalu sampai sebagai warga Tulungagung bikin PPM-nya Sa'i di Tulungagung. Orang bilang kok Sa'i kok di Tulungagung. Sa'i itu ya di Masjidil Haram sana. Lempar jumrah. Lempar jumrah itu kan hanya lempar kerikil. Kerikil yang diambil dari Musdalifah lalu dilemparkan. Melemparkannya itu ya hanya di Mina. Kalau tidak di Mina itu ya tidak sah. Di Mina itu kan hanya dilempar itu kan di tembok. Tembok itu kan banyak, di mana-mana kan ada tembok. Nah, aku nanti lempar jumroh di Tulungagung saja, di sana banyak tembok. Tidak boleh, harus di Mina. Kalau haji itu Arafah, di Mas'ah, di Mina. Sekarang kalau sholat di mana? Wata itu mimba komi Ibrahim musholla. Di makom Ibrahim. Pertanyaannya, bagaimana kita sholat di makom Ibrahim? Agar jelas maka lalu ditanya, yang sholat itu siapa? Yang sholat itu kan bukan tubuh kita ini. Kita kenal ada jasmani, ada ruhani. Agama itu lebih konsentrasi kepada urusan ruhani. Kalau begitu sesungguhnya yang pergi ke makom Ibrahim itu bukan tubuh kita, tetapi adalah ruhani kita. Ruhani kita itu jelasnya adalah ingatan kita. Sebelum Allahu Akbar, pastikan bahwa kita berada di makom Ibrahim. Disitulah tempat pertemuan dengan Tuhan. Makanya juga dikatakan fal yang butuh robbah dal bait. Sembahlah Tuhan, ini rumah. Juga ada ayat Quran mengatakan bahwa innama umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi karramaka walahu kullu syai'. Aku terperintah untuk menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia ini kalau Quran menyebut Baitullah.
Kalau Taurat menyebutnya jantung alam, kalau Zabur menyebutnya pusat dunia, kalau Injil menyebutnya suku alam, kalau Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah, kalau orang Jawa menyebutnya pusering bumi. Di sini tempatnya. Ingatan kita itu harus ada di sini. Harus di Baitullah itu ingatan kita. Tubuhnya di Tulungagung, di Blitar, di Trenggalek, di Malang, di Lumajang, di mana saja. Tapi ingatannya ada di tempat ini. Karena itu penduduk bumi di mana saja, maka 5 kali sehari semalam harus menghadap ke tempat ini. Penduduk bumi 5 kali sehari semalam harus menghadap ke tempat ini, namanya kiblat. Tidak boleh sembarangan, harus menghadap ini. Orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand menghadap ke barat, orang Rusia menghadap ke selatan, orang Yaman menghadap ke utara, orang Eropa menghadap ke timur. Ke tempat ini namanya kiblat. 5 kali sehari semalam menghadap ke sini. Bahkan bagi yang punya, maka sebelum meninggal itu harus berziarah ke tempat ini, apakah lewat haji atau lewat umroh. Untuk apa itu? Ketika kita merasa berada di sini dalam sholat itu dikatakan wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghillin, penyakit hati. Dicabut oleh Allah ketika kita merasa di situ. Kok harus di situ? Disebutkan di dalam Al-Quran, tajri min tahtihimul anhar. Penyakit hati yang mengganggu, menjadikan akhlak itu tidak terbina. Karena itu penyakit itu hanya akan dicabut oleh Allah ketika kita sedang sholat. Sholat kita berada di kiblat, dicabut di sini. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Di sini dicabut. Jadi kalau ibu-ibu bapak tadi pagi sholat, ketika sholat ingatannya ada di Baitullah, maka penyakit hati ibu bapak dicabut. Itulah dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, karena penyakit hatinya dicabut ketika kita ini sholat. Jadi sholat itu ingatannya harus ada di kiblat. Hanya memang itu beratnya bukan main. Begitu Allahu Akbar, yang ingat apa itu? Yang ingat yang petani ya sawahnya, ingat dompetnya, ingat HP-nya, ingat cucunya, ingat anaknya, ingat sekolah. Waktu sholat, waktu sholat. Karena itu lalu di surat Al-Anfal ayat 35 dikatakan wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat ini illa mukaan wa tasbihatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepukan. Kalau kita sholat lalu belayangkan kemana-mana itu, maka bagaikan orang bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Ingat azab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya.
Mengapa disebut menserikatkannya? Karena katanya nyembah Allah, tapi ternyata ingatannya ada di sawah, ada di pasar, ada di dompetnya sudah kempes. Ini menserikatkan. Inilah ibu bapak sekalian sebetulnya memperbaiki anak itu lewat sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu adalah sholat ketika kita sedang sholat merasa bertemu dengan Tuhan. Bahkan di surat Shad ayat 46 dikatakan, Inna ahlasnahum biqalisatin dzikratan. Aku menjadikan hati itu damai, hati itu tentram, hati itu tidak sumpah, akhlaknya jadi bagus. Caranya gimana? Dzikratan, ingat rumah. Hanya di Quran itu ditulis burung rumah akhirat. Bagaimana ingat rumah akhirat kok belum pernah ke rumah akhirat? Belum pernah ke akhirat kok disuruh ingat rumah akhirat? Lalu rumah mana? Itu rumah rohani. Bahkan kalau orang yang selalu ingat rumah itu dikatakan di ayat berikutnya 47 surat Shad ayat 47 dikatakan wa innahum indana laminal mustafainal ahyad. Orang yang selalu ingat rumah itu maka disebut bagi Allah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Kalau ibu-ibu para jamaah ingin menjadi manusia pilihan terbaik, maka caranya adalah selalu ingat rumah. Nah, berbicara rumah ibu dan bapak sekalian, kita ini punya dua jenis rumah sebetulnya. Kita ini punya dua jenis rumah. Kalau kita ini jasmani dan rohani, ada rumah jasmani dan juga ada rumah rohani. Rumah jasmani itu adalah rumah kita masing-masing. Ada yang ada di Bandung sana, ada yang di Plambret, ada yang di timur mana itu. Rumah kita masing-masing. Rumah itu harus kita tepati. Rumah itu kalau tidak kita tepati cepat rusak. Coba sama ibu bapak lihat perumahan yang ditempati dengan yang tidak ditempati, cepat rusak ya kan? Yang tidak ditempati cepat rusak. Rumah itu yang tidak ditempati cepat rusak. Karena itu jangan salah perhitungan. Rumah saya tidak usah saya tepati biar awet. Tidak malah awet, malah diisi, tikus diisi, macam-macam baunya juga tidak enak. Rumah yang tidak ditempati cepat rusak. Yang rusak itu sebetulnya juga bukan hanya rumahnya. Kalau punya rumah satu lalu tidak ditempati, maka sebutannya juga tidak bagus. Coba ibu bapak sekalian, kalau meninggalkan rumah tanpa pamit, apa sebutannya? Minggat. Apa minggat itu bagus? Bapak kalau sudah seminggu itu sudah ada, kemana bu? Minggat. Ibu kok sudah 2 minggu itu sudah ada, kemana sih kak? Anaknya nangis. Minggat. Jadi jangan bangga kalau punya istri minggat. Jangan bangga kalau punya bapak minggat. Jelek. Gelandangan, bambu. Gelandangan itu kan kalian tidak punya rumah. Bambu itu kan kalian juga tidak punya rumah. Liar itu juga orang yang daftar haji dirikan dengan rumah. Dan apa saja yang disebut liar pasti jelek. Kucing liar, anjing liar, babi liar, istri liar. Siapa yang sanggup dengan istri liar? Ini tidak punya istri daripada istrinya liar.
suami liar, anak liar. Yang liar-liar itu jelek. Kalau di kota-kota besar, di perempatan-perempatan jalan itu banyak anak-anak liar. Itu dididik sulit banget yang sudah liar kayak gini. Yang saya ceritakan itu adalah rumah jasmani. Selain rumah jasmani, punya rumah ruhani. Rumah ruhani itu mana? Rumah ruhani tadi yang saya katakan adalah Baitullah. Di surat Ali Imran ayat 96-97 dikatakan, Inna awwala baiti wudi'a linnas. Surat Al-Imran 96-97, Inna awwala baiti wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah yang mula-mula saya nyatakan untuk seluruh umat manusia adalah dibakar, yang diberkati, wa hudan linnas, fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk tempat itu adalah aman. Di situ sebetulnya rumah rohani. Apa rumah rohani itu harus ditempati? Pasti. Jawabannya, kapan menempati? Ketika kita sholat. Ketika kita sholat sebelum Allahu Akbar, dipastikan kita ada di tempat itu. Jadi 5 kali sehari semalam, agar akhlak kita ini bagus, penyakit hati kita dicabut, kita harus berada di rumah ruhani itu 5 kali sehari semalam. Bahkan kalau punya uang, kita harus berziarah ke tempat itu lewat umroh atau haji. Haji dan umroh itu sebetulnya melihat, menyatakan, memastikan rumah ruhani itu ada di situ. Karena itu kita sebetulnya setiap hari harus ada di situ. Coba ibu bapak bayangkan, kalau umroh itu untuk menunjukkan bahwa di situ rumah kita dan agar kita itu komah, maka begitu datang kita disuruh berputar-putar mengelilingi Ka'bah. Berapa kali itu? 7 kali, putar 7 kali. Setelah itu lalu disuruh untuk mencium Hajar Aswad. Untuk apa kau mencium Hajar Aswad? Itu sesungguhnya adalah penjelmaan malaikat Surya. Itu sebetulnya foto kartu penduduk Baitullah. Kalau tidak bisa foto cium Hajar Aswad, istilah kantornya pakai fingerprint. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi ibu bapak, tawaf itu sebetulnya adalah mempertegas bahwa itulah rumah ruhani, agar itu komah ke situ, agar ketika sholat selalu merasa di tempat itu. Saya seringkali merenungkan, kok sama dengan ibu saya. Ibu saya itu dulu waktu saya masih kecil di Batu Limo, kalau ke pasar beli ayam kan diseripuk, agar setelah talinya itu dilepas dia tidak pergi, itu diubek-ubek soko ping telu, ya kan? Kalau sekarang rumahnya tidak ada sokonya itu, diubek soko ping telu, coba kan tidak pergi. Diubeni soko ping telu aja ada pergi. Lah kita ini bukan diubeni soko, diubeni rumah kita, rumah kami Baitullah itu. Agar apa? Agar sadar bahwa inilah sebetulnya rumahmu. Rumah kami itu di situ. Betapa mulianya tempat ini, ibu dan bapak sekalian. Itulah rumah kami, itulah kampung dari mana kita berasal, dan juga
Di mana kita nanti tempat kembali? Itu di tempat itu. Kita ini nanti kan ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita ini datang dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Yang datang dari Allah itu yang mana, Pak? Ibu bapak sekalian? Kita ini yang datang dari Allah itu yang mana? Ada jasmani dan rohani. Jasmani kita itu datang dari ibu dan bapak. Ada pernikahan dari ibu dan bapak, lalu melahirkan bibit yang tersimpan di rahim ibu. Itu sudah ada kehidupan, tumbuh dan berkembang lalu menjadi bibit manusia di rahim itu. Tidak sempurna, lalu disempurnakan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Di surat As-Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Ada jasmani dari bapak dan ibu, ya sebetulnya dari Allah, tapi lewat apa itu? Ada satu lagi ruhani yang langsung dari Allah. Ialah ruhani kita itu ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Jadilah kita ini adalah jasmani dan ruhani. Kita bermain-main di dunia ini dan nanti kelak akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara dua itu ada yang sulit, yang mudah. Kembalinya ada yang sulit, ada yang mudah. Yang sulit itu siapa? Yang mudah itu siapa kembali? Yang mudah. Yang pasti tidak salah. Yang mana itu? Adalah kembalinya jasmani. Kalau jasmani kita itu nanti kalau kembali, nggak usah dikhawatirkan. Pasti benar, pasti nyampe. Kenapa tubuh kita kalau kembali kok pasti benar? Karena ketika kembali kita ini diantar oleh sanak saudara dan tetangga. Tubuh kita ini ketika kembali kita diantar oleh sanak saudara dan tetangga. Tidak hanya diantar tapi dipikul. Masa lalu diantar dan dipikul lalu tersesat? Kalau itu tersesat, yang salah, yang kebangetan itu bukan yang dipikul, tetapi yang dipikul itu kebangetan. Gawanya kuburan sampai keliru, kebangetan. Karena itu dari sisi tubuhnya itu jangan dipikir, pasti nyampe. Pertanyaannya adalah yang ruhani itu kemana? Yang ruhani itu kemana? Yang tadi ditiupkan oleh Allah itu kemana? Inilah yang gak diantar, pulang sendirian. Yang padahal harus nyampe ke tempat asal. Namanya kembali harus ke tempat asal. Ruhani kita ini kembalinya kemana ini? Namanya kembali adalah ke tempat asal. Tempat asal itu di mana? Itulah kampung akhirat. Yang namanya Baitullah itu. Karena ketika ibu sholat sehari-hari menghadap ke tempat itu, tempat yang ibu hadapkan itulah sebetulnya tempat kembali. Nah, kalau sudah tahu tempat kembali, kita ini sebetulnya kepingin kembali. Orang itu lebih senang kembali ketika berangkat. Saya ini ketika datang ke sini, ya senang saya itu diundang pengajian bisa bersilaturahmi dengan ibu bapak sekalian. Tapi ketika di jalan itu aku tenang gitu ya. Aku ya tanggal ketenangan, dalam berita gitu ya. Ya senang. Tapi lebih senang lagi adalah nanti sore ketika kita kembali ke Malang. Tapi dengan catatan saya pulang ke Malang itu senang kalau ada 4 syarat. 4 syarat itu apa? Tahu jalan menuju ke Bali. Tahu jalan menuju ke Bali.
Yang kedua, tahu alamat tempat kembali. Bahwa rumah saya di Malang saya masih ingat. Yang ketiga, oleh-olehnya cukup. Ya oleh-oleh itu tidak lalu berkah gitu kayak kita. Oleh-oleh itu kesan. Aku ngaji, ternyata tidak ada yang misalnya bantah macam-macam. Dan kan oleh-oleh. Yang keempat, tahu siapa nanti akan buka pintu ketika saya datang. Kalau 4 tahun ini saya sudah tahu ketika saya kembali, maka kan senang saya kembali. Tapi kalau hanya kembali ke Malang, masih kumpul saya ini kan gampang. Tapi kalau kembalinya rohani ini, jalan menuju kembali kemana? Alamat kembali kemana? Oleh-oleh kembali apa? Siapa nanti yang akan menerima ketika kita kembali? Tidak mudah. Jalan menuju kembali rohani kita di Baitullah, di pusat bumi, di jantung alam, di pusat dunia, di suku alam, di Baitullah, itu tempat kembali kita. Lalu oleh-olehnya apa ketika kembali? Oleh-olehnya ketika kembali adalah iman dan amal soleh, akhlakul karimah. Kita nanti pulang, dulu kali kita ini yang kita bawa adalah iman, amal soleh dan akhlakul karimah. Yang keempat, siapa nanti yang akan menerima ketika kita kembali? Kalau kembalinya tubuh yang akan menerima saya, istri saya, anak saya di rumah. Tapi kalau kembalinya roh kita ini, lalu yang akan menerima itu siapa? Ibu dan bapak sekalian, ketika kita pulang nanti, itu ada 2 alternatif tentunya. Yang satu itu dijemput, yang satu dicabut. Sampai pilih yang mana? Dua-duanya. Disuruh pilih dijemput dan dicabut. Apa ada dasarnya? Itu di surat Al-Fatihah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fakuli fi ibadi wa kuli jannati. Jadi ibu, yang disebut surat Al-Fatihah ayat 27. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fakuli fi ibadi wa kuli jannati. Hai jamaah pengajian subuh, irji'i, kembalilah kamu kembali. Kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada kelompok-kelompokku yang mulia. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surga. Itu yang indah. Sama dengan saya ini, karena saya kenal sama Allah dan Rasul. Saya kenal pengurus takmir ini. Begitu saya datang, ayo bro, jangan duduk di sini, duduk di situ. Ada kopinya, kopi atau teh, gitu ada. Tawarannya itu kopi dan teh. Serta enak kan? Itu juga begitu ketika ibu nanti bapak itu, ketika kita ngaji subuh lalu sholat selalu berada di Baitullah itu dikatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli bi ibadi wa dkhuli jannati. Tapi ibu bapak sekalian, kalau kita tidak dijemput, ada alternatif lain, dicabut.
Itu di surat As-Sajdah ayat 11. Dikatakan kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Allah tidak mau untuk urus orang-orang yang seperti ini, tapi bagaimana diwakilkan kepada malaikat maut yang wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Allah tidak mau, tetapi mewakilkan kepada malaikat maut. Disitulah nazar nyawa dicabut kita ini begitu berat, karena diwakilkan pada malaikat maut yang katanya lebih berat, lebih sakit dibanding kambing dikuliti hidup-hidup. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita semua jangan dicabut nanti, tetapi kita semua supaya dijemput oleh Allah dan Rasulnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita itu dijemput? Pertanyaannya gimana agar kita nanti dijemput dan tidak dicabut? Ibu bapak, sehari-hari kita ini dipanggil oleh Allah. Sehari-hari kita itu dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Untuk ketemu Allah dan Rasulnya itu. Apa panggilannya? Lewat azan. Panggilannya itu adalah lewat azan. Azan itu adalah memanggil kita untuk ketemu dengan Allah. Itu di surat Al-Anfal ayat 20. Al-Anfal ayat 20. Kita ini dianjurkan manakala kamu dipanggil, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Manakala engkau dipanggil, kamu jangan berpaling. Kamu jangan berpaling, padahal kamu mendengarkan. Ini yang benar. Ini barang sepele, tapi ini penting sekali. Kita itu 5 kali sehari semalam dipanggil oleh Allah dengan mewakilkan kepada muadzin. Muadzin itu adalah memanggil kita supaya kita datang kepada Allah. Hanya seringkali kita ini tidak mau datang. Jangan 5 kali tidak datang. Kalau 5 kali tidak datang, ya 4 kali lah. Kalau 4 kali tidak datang, ya 3 kali lah. Kalau 3 kali tidak datang, 2 kali. Kalau memang malu, 1 kali lah datang. Sebab apa? Sebab kalau kita sehari-hari dipanggil tidak datang, Allah juga tidak akan manggil nanti. Diwakilkan kepada malaikat maut. Sebab tak panggilan juga tidak datang. Tak panggilan juga tidak datang. Maka tidak mau lalu dipanggil, diwakilkan kepada malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Wakilkan kepada malaikat maut. Inilah ibu dan bapak sekalian. Ini sudah jam 7 kan. Katanya hanya 1 jam ini telat dan ini sudah lebih 1/2 jam. Mohon maaf saya tadi sudah pesan. Sekarang sudah jam 7.30. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau kita itu ingin memperbaiki akhlak, tidak bisa orang lain tapi diri kita sendiri. Caranya gimana? Ingat rumah. Rumah mana? Rumah ruhani Baitullah. 5 kali sering malam kita datang di situ. Kalau kita tidak di situ, maka kita lepas dari rumah rohani. Akhirnya secara jasmani kita ada di rumah, tidak bangun, tidak gelandangan, tidak minggat,
tetapi secara rohani kita ini bambu kalau tidak berada di situ. Perilaku kita sama dengan perilaku babungan secara rohani. Coba ibu bapak sekalian, agama ini bisa dirasakan. Coba ibu dan bapak sekalian, kalau kemarin ketika sholat kita tidak merasa berada di situ, mulai besok, mulai nanti malam, sebelum Allahu Akbar dipastikan di situ. Lagi 3 bulan, 4 bulan tanya kepada istrinya, bapakku apa pacet itu? Kok berubah? Ibumu di mana ibumu? Saiki ora neko maneh. Tak kasih belanja sekian, dia bersyukur, apalagi naik. Tambah lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena hatinya sudah sembuh. Fi qulubihim maradun. Penyakit yang di dalam dada ini sudah dicabut ketika kita ada di Baitullah wa nazana ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihimul anhar. Jadi sebetulnya ada cara memperbaiki ini, bukan lewat sekolahan, bukan lewat dituturi, bukan lewat dinasihati, bukan ditata, bukan lalu diceramai baca buku, tidak. Caranya kalau menurut Quran tadi adalah inna akhlasna bi khalisatin fitratan. Aku menjadikan orang itu damai, sejuk, berakhlak mulia dengan cara ingat rumah. Bahkan di ayat berikutnya, wa innahum indana laminal mustofainal ahya. Orang yang selalu ingat rumah ini bagi Allah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Mudah-mudahan kita semua ini kelak akan menjadi manusia pilihan terbaik. Ibu bapak tidak lagi bernama insan, tapi ibu sudah mi'raj menjadi mukmin. Kalau ibu bapak tetap insan, maka itu tadi innal insana li rabbih lakanut, innal insana la yatqa, innal insana khuliqa halu'a. Tidak insan lagi, tapi jadi mukmin. Kalau ada orang berdoa, kalau mengamini benar, jangan dulu. Seringkali kalau tidak ngerti, ada orang berdoa, ya Allah, ya Roh, mudah-mudahan anak saya, santri-santri saya, mahasiswa-mahasiswa saya kelak menjadi insan kamil. Amin. Padahal insan itu setan, kamil itu sempurna. Jadi kalau ada berdoa mudah-mudahan anak saya jadi setan sempurna. Amin. Dulu begitu tidak apa-apa, tapi yang ke depan itu jangan amin. Janganlah masuk anakku jadi setan yang sempurna. Insan itu adalah hawa nafsu dunia setan. Itu adalah insan. Karena itu coba ibu bapak sekalian, di Al-Quran itu tidak ada. Di Al-Quran itu sebutan insan, lalu disuruh sholat, insan disuruh haji, insan disuruh puasa, itu tidak ada. Insan juga tidak ada, disuruh masuk surga, itu tidak ada. Coba kita cari di Al-Quran yang disuruh insan lalu masuk surga, tidak ada. Karena itu jangan mau jadi insan, jangan mau jadi manusia yang diseru untuk sholat, yang diseru untuk puasa, yang diseru untuk zakat, yang diseru untuk haji, yang diseru untuk masuk surga. Bukan insan, tetapi adalah mukmin. Ibu-ibu bapak-bapak ini adalah mukmin. Ibu-ibu bapak-bapak ini